Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana hari ini kabarnya anak-anak? Baik. Puasanya lancar ya? Lancar. Untuk hari ini kita akan belajar mengenai sejarah perkembangan Islam di Asia Tenggara. Nah, sebelumnya ada yang tahu negara apa saja yang berada di Asia Tenggara? Saya, Bu. Sebagai berikut beberapa negara yang ada di Asia Tenggara, yaitu Malaysia, Indonesia, Myanmar, Vietnam, Filipina. Baik, terima kasih untuk jawabannya, sangat bagus sekali. Nah, itu tadi beberapa negara yang ada di Asia Tenggara. Namun hari ini kita akan membahas dulu mengenai tahap-tahap perkembangan Islam di Asia Tenggara. Jadi ada beberapa tahap, di antaranya yang pertama yaitu kehadiran para pedagang muslim dari 7 sampai 12 Masehi. Nah, dari tahap ini diyakini sebagai permulaan karena ini kan Islam itu terkenal penyebarannya melalui perdagangan. Nah, dari proses sosialisasi Islam di kawasan Asia ini yang dimulai dengan kontak sosial budayanya. Jadi antara pedagang ataupun orang-orang ataupun pendatang yang dari luar Asia Tenggara ini, jadi mereka itu baru mengenal Islam. Jadi mereka tertarik untuk menganut agama Islam. Jadi seperti itu. Dan pada abad pertama sampai ke-4 Masehi terdapat hubungan ataupun mereka ini berkembang gitu. Tidak hanya perdagangan saja, namun tetapi ada perkawinan antara non muslim dengan yang muslim. Jadi otomatis yang non muslim ini dia akan masuk ke agama Islam kita. Jadi banyak sekali cara ataupun tahap perkembangan Islam yang ada di Asia Tenggara. Itu tadi yang pertama, yaitu kehadiran para pedagang muslim yang dari luar Asia Tenggara. Nah, yang kedua yaitu terbentuknya kerajaan Islam. Nah, pada masa salah satunya kerajaan Kutai. Namun masih banyak sekali kerajaan-kerajaan pada masa itu. Nah, pada fase kedua ini ataupun tahap kedua ini Islam semakin pesat berkembangnya ataupun tersosialisasinya dalam masyarakat Nusantara dengan mulai terbentuknya pusat kekuasaan Islam. Jadi kekuasaan Islam ini ya kerajaan-kerajaan ini, karena banyak sekali kerajaan itu yang menganut agama Islam yang dia itu penyebarannya sangat luas sekali. Dan pada akhir abad ke-13 kerajaan Samudra Pasai sebagai kerajaan Islam pertama di Indonesia itu merebut jalur perdagangan di Selat Malaka yang sebelumnya dikuasai oleh kerajaan Sriwijaya. Nah, hal ini terus berlanjut hingga pada permulaan abad ke-14. Jadi yang merupakan kerajaan ini sangat berperan ataupun sangat dominan dalam perkembangan Islam di Asia Tenggara. Yang ketiga yaitu pelembanggaan Islam. Jadi di antara kedua tahap ini ada juga tahap pelembagaan Islam. Nah, pada fase ini ataupun pada tahap ini sosialisasi dan dakwah Islam itu semakin tak terbendung ataupun semakin sangat mudah sekali ataupun sangat pesat sekali kemajuannya dan berhasil masuk ke pusat-pusat kekuasaan yang ada pada masa itu. Nah, merambah hampir ke seluruh wilayah. Jadi tidak bisa dilepaskan dari peranan para penyebar ataupun para ulama pada saat itu untuk menyebarkan agama Islam ataupun mengajarkan agama Islam di lingkup Asia Tenggara. Nah, mereka ini menduduki berbagai jabatan dalam struktur yang ada pada saat itu, seperti ulama dan lain sebagainya. Dan mereka ini menikah dengan penduduk pribumi. Jadi para petinggi ataupun petinggi yang ada di kerajaan ini mereka menikahi penduduk asli yang ada di Indonesia. Nah, itu tadi jadi ada 3 tahap ya, diantaranya tadi melalui tahap
para pedagang muslim, yang kedua itu tahap terbentuknya kerajaan Islam, dan yang ketiga itu tahap kelembagaan Islam. Jadi ada 3 tahap. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Cukup. Paham ya? Paham. Nah, untuk selanjutnya Ibu akan memberikan soal yang nantinya akan kalian kerjakan, karena Ibu akan melihat sampai mana kalian memahami materi yang telah Ibu sampaikan. Baik, itu tadi pembelajaran hari ini. Ibu rasa kalian sudah paham mengenai materi yang Ibu sampaikan. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.